Yo, set piece. Kali ini gue mau ngebahas Arsenal ya, yang performa Arsenal di game week 6 ini, dari game week pertama sampai game week 6, yang menurut gue itu bener-bener sangat improve di bawah kepemimpinan Arteta kali ini. Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, nah ngomong-ngomong soal Arteta, ngomong-ngomong soal Arsenal, awalnya gue termasuk tipikal fans bola yang cukup ngeraguin kapasitas Arteta sebagai seorang pelatih. Karena, sebenarnya bagi gue, adalah tipikal orang yang tidak terlalu yakin dengan mantan pemain yang punya embel-embel legenda klub atau legend klub lah. Lalu kemudian dia datang sebagai seorang pelatih, lalu sukses kedua kalinya belum tentu. Karena beberapa mayoritas sudah lebih banyak contoh gagalnya daripada, contoh suksesnya. Frank Lampard ya, Ole, Steven Gerrard juga di Aston Villa juga tidak secemerlang itu. Terus ada Pirlo yang dipecat di Juve, terus ada Xavi di Barca yang masih struggling lah ya di musim penentuannya. Mungkin musim inilah bisa jadi musim yang terakhir bagi Xavi di, Barca dan masih banyak lagi lah. Terus ditambah, dari awal kedatangannya ke Arsenal pada bulan 2020 September, Arteta sampai akhir musim lalu, menurut gua, performa Arsenal sangat, inkonsisten dan tidak memiliki identitas yang jelas seperti yang kita tahu Arsenal di era 90-an sampai 2000, pada waktu itu ya, yang sangat eksplosif dan bermain sangat taktis. Bahkan di beberapa musim ke belakang itu, Arsenal tim itu sering banget dibully ya sama fans atau netizen karena sering bermain buruk di setiap laga, sampai banyak, viral lah chanting-chanting dari fans Arsenal sendiri yang mengatakan bahwa, "We lose every week, we lose every week." Malahan, di stadion seringkali menggema itu setelah sebuah ejekan untuk, Arsenal, jadi bahan bulian lah. Tapi kali ini kalau gua lihat di musim ini, Arsenal agak sedikit berbeda, bahkan gua bilang jauh sih. Ekspektasinya fans Arsenal sendiri sebenarnya di musim lalu itu, hanya berekspektasi minimal Arsenal bisa duduk di peringkat 6 IPL, tapi ternyata mereka bisa di peringkat 5 ya. Nah, menurut mereka itu adalah sebuah posisi yang relatif wajar lah bisa didapatkan. Tapi kalau untuk musim sekarang ekspektasinya itu mungkin tidak akan langsung juara, cuma bagi gua bisa jadi Arsenal salah satu kandidat juara yang paling kuat di musim ini. Gua melihat performa Arsenal ini kepada pemain-pemainnya yang terasa sangat jauh lebih pede ya, masuk ke dalam lapangan dibandingkan dengan, musim lalu. Kalau gua melihat sekarang itu kayak yang tidak inferior ya dan merasa memang timnya itu setara dengan tim-tim lain dan sudah layak diperhitungkan. Padahal kalau kita lihat ini, skuadnya masih cukup muda, masih banyak yang ya masih banyak yang 20 tahunan, ke bawah juga masih ada, tapi entah apa tuh yang bisa merasuki Arteta, menurut gua dia cukup berhasil lah merubah Arsenal jadi something di musim ini. Nah, kalau dari segi permainan sendiri di musim ini, gue sangat menikmati gaya permainan Arsenal yang sekarang. Menurut gue, Arsenal bisa bermain cukup, fluid ya pada saat menyerang, off the ball dan positioning pemain-pemain mereka seperti Martinelli, Odegaard, Saka, dan bahkan Jesus, sangat bagus ya positioning-nya. Padahal gue cukup takut sebenarnya kalau Arteta berusaha, mereplikasi buatan Pep di City ya. Seperti yang kita tahu Arteta mantan asisten dari Pep itu sendiri. Karena secara kualitas pemain Arsenal beda dengan materi yang dimiliki oleh Manchester City. Jadi, tapi ternyata, Arteta ingin Arsenal, main lebih, direct dan mengandalkan sayap-sayap mereka yang kuat. Secara defensif pun mereka cukup oke. Kedatangan bek baru Saliba, bek dari Perancis ini jadi poin plus buat Arsenal. Nah, kalau kita bicara, performa kemarin ketika melawan MU di mana Arsenal kalah 1-3, bagi gua kekalahan Arsenal di Old Trafford itu tidak sepenuhnya, mengecewakan atau adalah akhir dari sebuah, superioritas Arsenal musim ini. Kalau menurut gua Arsenal tuh hanya kalah dari sisi skor, tapi tidak dalam segi perspektif permainan itu sendiri. Buat gua Arsenal, jauh lebih superior daripada MU di laga itu. Lebih nguasain bola juga dan lebih berbahaya lah gitu. Tapi satu yang tidak dimiliki oleh pemain Arsenal yaitu ketenangan dalam mengkonversi peluang menjadi gol. Mungkin itu salah satu PR ya yang dimiliki Arsenal dan Arteta, saat ini untuk laga-laga selanjutnya. Gua nggak bilang MU-nya mainnya jelek, MU-nya bagus. Bagi gua MU agak ya berubah mulai menunjukkan karakter, Manchester United yang kita kenal sebelumnya. Memang layak menang lah kalau dari sisi efektivitas, memanfaatkan peluang MU lebih efektif daripada Arsenal. Tapi dari create chance yang paling, banyak terus menguasai laga menurut gua
Arsenal lebih bagus. Terus, dari segi mentalitas, tinggal di finishing touch ya, pemain-pemain Arsenal, di laga big match seperti kemarin misalnya ketika melawan Manchester United, lu harus bisa memanfaatkan setiap peluang, nggak ada lagi yang namanya coba-coba. Ini karena ini adalah ajang pembuktian bagi setiap, pemain Arsenal. Dan menurut gua pemain Arsenal tuh kemarin tuh sempat ngedrop ketika mereka, berkali-kali memanfaatkan peluang, tapi, minim yang terkonversi menjadi gol, akhirnya malah jebol duluan ya, karena nggak bisa mengantisipasi, counter attack dari, MU. 3 gol MU semuanya datang dari skema counter attack. Nah, tentu Arteta harus evaluasi nih, kenapa nih bisa seperti ini. Lalu menurut gua juga Odegaard harus bisa membuktikan kapasitasnya menjadi, kapten di Arsenal. Nah, jadi ketika, kemarin ke win streak dari Arsenal ini sempat kehenti sama Manchester United salah satu rivalnya, namun gua rasa, eee, membaiknya performa MU di musim ini sama sekali tidak mengurangi peluang Arsenal untuk bisa, finish di top 4 di musim ini. Apalagi hanya dengan bermain di Europa League ya, tentu tentu kayaknya Arsenal, tidak akan menghadapi lawan-lawan yang berat lah ya, yang menghabiskan energi seberat di laga atau di pentas Champions League. City, Liverpool, Chelsea, dan Spurs, masih harus membagi pemain mereka untuk bermain UCL dengan jadwal dan lawan-lawan yang relatif lebih berat lah. Apalagi, Liverpool dan Spurs memiliki bench yang jelek ya, nggak terlalu banyak pemain yang bisa diandalkan di bangku cadangan. Kalau Chelsea juga mainnya masih angin-anginan lah, gua nggak bisa bilang Chelsea bagus atau jelek, gua lebih ke nggak jelas. Jadi kalau peluang Arsenal, gua masih cukup yakin lah akan bisa kiasi peta persaingan di papan atas IPL musim ini. Top 4 dapat lah, atau bahkan top 3. Nah, tapi jangan lupa ya kalau, ini membuktikan omongan gua dulu benar. Itu ada konten, kita ada video beberapa saat yang lalu, bahwa Arsenal adalah tim yang tersukses di bursa transfer kali ini. Karena menurut gua Arteta dan tim scout-nya benar-benar bisa mengidentifikasi kebutuhan tim dengan profil pemain yang match, yang dicari ya. Itu hasilnya udah bisa langsung kelihatan seperti sekarang. Nah, gimana nih sekarang menurut teman-teman set piece kalian ngerasa nggak sih bahwa Arsenal jauh lebih improve di musim ini atau perasaan gua aja nih? Nah, dan kalau emang masih ada yang kurang, apa sih sebenarnya yang masih kurang dari tim Arsenal, saat ini untuk ke depannya? Silakan tulis di kolom komen. Thank you. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.